Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan sensitif, yaitu tentang bagaimana upaya mendamaikan Papua dengan pemerintah Indonesia. Bersama saya Reza Mutafarika, mari kita lihat beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapai kesejahteraan bagi semua pihak. Papua merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, telah lama mengalami berbagai konflik dan ketegangan antara pemerintah dan sebagian masyarakatnya. Masalah ini sangat kompleks, melibatkan berbagai faktor seperti sejarah, politik, ekonomi, dan budaya. Upaya untuk mendamaikan Papua memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Langkah pertama yang sangat penting adalah membuka dialog yang konstruktif antara pemerintah dengan masyarakat Papua. Dialog ini harus dilakukan dengan tulus, transparan, dan menghormati hak-hak semua pihak. Dialog yang terbuka dapat membantu meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat Papua dan berusaha memahami perspektif mereka tanpa prasangka. Ini bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk tokoh adat, pemimpin agama, dan kelompok masyarakat sipil, dialog ini dapat menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah-masalah yang dihadapi dan solusi yang dapat diambil. Selain itu, dialog juga harus diikuti dengan tindakan nyata yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kondisi di Papua. Langkah yang kedua adalah dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Papua. Banyak wilayah di Papua yang masih tertinggal dalam hal akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Investasi dalam infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan mengurangi ketimpangan yang ada. Program-program ini harus dirancang dengan melibatkan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya tidak hanya akan memudahkan mobilitas penduduk, tetapi juga membuka akses ke berbagai peluang ekonomi. Sementara itu, pemberdayaan ekonomi melalui program-program kewirausahaan dan pelatihan keterampilan akan membantu masyarakat Papua untuk mandiri dan mengembangkan potensi ekonomi mereka. Semua ini harus dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan, memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, penghormatan terhadap identitas dan budaya Papua juga merupakan sebuah kunci penting dalam proses perdamaian. Masyarakat Papua memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, sehingga penting bagi pemerintah untuk mengakui dan menghargai kekayaan ini. Inisiatif untuk melestarikan budaya dan bahasa Papua serta memberikan ruang bagi ekspresi budaya dalam kebijakan publik dapat membantu memperkuat rasa kebersamaan dan identitas masyarakat Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bisa dilakukan melalui dukungan terhadap kegiatan seni dan budaya, pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh budaya, serta integrasi elemen budaya Papua dalam sistem pendidikan. Dengan demikian, generasi muda Papua dapat tumbuh dengan rasa bangga akan identitas mereka sambil tetap merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Isu tentang hak asasi manusia seringkali menjadi sorotan dalam konflik di Papua. Reformasi dalam pendekatan keamanan harus dilakukan untuk memastikan bahwa operasi militer dan kepolisian dilakukan dengan cara yang menghormati hak asasi manusia. Pemerintah perlu memastikan bahwa aparat keamanan bertindak profesional dan tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, penting untuk mempromosikan keadilan dan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak. Langkah ini bisa dimulai dengan meningkatkan pelatihan bagi aparat keamanan tentang hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Selain itu, mekanisme pengawasan yang efektif harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat keamanan diawasi dan dievaluasi dengan ketat.
Di sisi lain, masyarakat sipil dan lembaga-lembaga hak asasi manusia harus diberikan ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengawasan ini. Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dapat dipulihkan dan kerjasama yang lebih baik dapat tercipta. Pendidikan juga memegang peranan penting dalam upaya mendamaikan Papua. Pendidikan yang berkualitas dapat membuka peluang dan meningkatkan pemahaman antar budaya. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Papua. Banyak daerah di Papua yang masih minim fasilitas pendidikan, guru yang berkualitas, dan bahan ajar yang memadai. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk membangun sekolah, menyediakan peralatan belajar, dan melatih guru-guru agar siap mengajar di wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, penting juga untuk memasukkan kurikulum yang menghargai dan mengakui keberagaman budaya Papua. Materi-materi yang mengajarkan tentang sejarah, budaya, dan bahasa Papua dapat membantu siswa merasa bangga dengan identitas mereka dan mengurangi rasa terpinggirkan. Program beasiswa juga perlu ditingkatkan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak Papua melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi alat untuk mempromosikan rasa kebersamaan dan nasionalisme yang inklusif. Mendamaikan Papua dengan pemerintah adalah sebuah perjalanan panjang yang memerlukan komitmen dari semua pihak. Tantangan yang ada memang tidak mudah, namun bukan berarti tantangan tersebut tidak dapat diatasi. Dengan dialog yang tulus dan terbuka, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, penghormatan terhadap budaya dan identitas lokal, serta penegakan hak asasi manusia yang adil, kita dapat menciptakan kondisi yang lebih baik untuk masyarakat Papua. Mari kita ingat bersama bahwa perdamaian bukan hanya sekedar menghilangkan konflik, tetapi juga tentang membangun kepercayaan, rasa hormat, dan solidaritas di antara semua pihak. Ini adalah tugas kita bersama untuk memastikan bahwa Papua menjadi bagian yang damai dan sejahtera dari Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan dapat membawa kita lebih dekat ke tujuan tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Jika teman-teman memiliki pandangan tentang Papua, jangan lupa untuk tulis komentar di bawah. See you on next video and bye!